Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini dalam segmen yang terakhir, masih dengan judul The Innovators DNA, di mana kita sedang berusaha menggali apa sih skill ataupun faktor-faktor yang membuat seseorang itu menjadi innovator. Ya, dan bersama kita seorang inovator yaitu Pak Bambang Yuwono. Apa inovasinya? Inovasinya adalah Pesona Edu Software. Apa prestasinya? Prestasinya adalah global, bisa dijual global dan juga menjadi salah satu global partner dari Microsoft. Itu merupakan satu prestasi yang bukan sedikit ya. Dan kita masih berusaha menggali dari Pak Bambang tentang dirinya yang sebagai inovator dan bagaimana mengolah perusahaannya menjadi perusahaan yang inovatif, karena perusahaan Pak Bambang ini ujung tombaknya atau competitive advantage-nya adalah innovation, dan innovation itu bukan sesuatu yang begitu didapat terus bisa last forever. Karena innovation itu akan hilang, segera expired bersama dengan waktu kalau tidak segera diperbarui dan diperbarui terus, begitu Pak Bambang ya. Dan dari ada audiens ada yang ingin bertanya, silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaan saya ada kaitannya dengan manajemen dari aset yang terpenting dari Pesona Edu, yaitu manusianya ya. Orang-orang yang membuat inovasi di perusahaannya. Apa secret atau rahasia ya untuk memanage orang-orang yang kreatif ini, karena memanage orang-orang kreatif itu tidak mudah. Terima kasih. Right. Terima kasih Pak Joko. Ya, jadi pertanyaan Pak Joko, bagaimana jadi pawangnya orang kreatif? Kalau memang orang inovatif, kalau memang di dalam company Pak Bambang banyak orang inovatif, karena memang katanya orang inovatif itu karena berpikir think out of the box, kadang dia juga do out of discipline gitu ya. Well, in some cases yes. Tapi dari pengalaman kami, Pak Joko, yang lebih sulit itu mengatur seniman. Ya. Jadi di tempat kami di samping ada banyak semua didorong kreatif, tidak peduli apa, tapi banyak seniman, Pak. Ada pelukis, ada animator, ada musician, karena ini kan ada lagunya dan seterusnya. Ini seniman ini kan mau enaknya sendiri. Nah, gambar gua bagus, mau dibeli ya silahkan, enggak ya udah. Enggak apa-apa. Ini yang sulit di-manage untuk bekerja sama di suatu company yang kemudian punya target-target khusus. Nah, enggak ada lain, memang kita harus educate dengan suatu sistem dan target, Pak. Karena kalau sudah ada target waktu, mau tidak mau, itu harus dipenuhi sebagai orang yang ada di dalam industri. Jadi saya kira itu yang harus dilakukan. Nah, di atas itu semua, Pak, saya kira suasana itu penting. Jadi kalau saya boleh memberi beberapa kata kunci, satu itu joy, Pak. Bagaimana semua orang di Pesona Edu ini harus berjuang untuk menjadi bergembira. Dan moto kita juga discover the joy in learning. Jadi bagaimana orang yang joy ini muncul, Pak, semuanya dan menjadi senang. Karena itu joy ini salah satu yang harus ada. Yang kedua, fair. Kalau kita mulai tidak fair untuk judge satu orang dengan yang lain, maka disitulah biang keladi chaos. Karena itu kami memberlakukan fair, semuanya terbuka, appraisal juga terbuka, sehingga orang yang mendapat reward jelas, dan seterusnya. Ya, yang ketiga reward itu tadi, Pak. Jadi kalau ada reward tentu itu ya. Tapi reward bisa menimbulkan masalah kan juga kan ya, karena bisa dilihat. Jadi saya kira paling tidak dari manajemen itu yang kita ingin kedepankan. Dengan demikian spirit kebersamaan itu. Di samping itu spiritual vision, Pak. Jadi saya mengatakan kepada teman-teman yang memproduksi software ini, jangan mengira kita itu hanya membuat produk yang mau dijual. Tapi sadarkah Anda bahwa dalam setiap titik dan coretan yang Anda buat di layar monitor untuk memproduksi software ini, Anda membuat orang lain menjadi lebih pintar.
Dan itu adalah perbuatan yang mulia. Nah, jadi apapun yang dia kerjakan, sekecil apapun, di ujung sana itu, saya participate untuk membuat sesuatu yang mulia. Dan itu membuat orang lain menjadi lebih pintar. Nah, itu saya akan bawa terus, Pak. Dengan demikian, itu akan menjadi jiwa dari kegiatan kami sehari-hari.